Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, saya dari program studi ekonomi pembangunan C, NIM 2100010102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang buku The Management Handbook Pengantar Manajemen. Yang kita bahas pertama kali adalah chapter 7 tentang tim management, time management. Manajemen waktu merupakan kemampuan mengatur dalam perencanaan dan pelaksanaan kontrol sadar alokasi waktu di semua kegiatan untuk meningkatkan efisiensi individu dan organisasi. Manajemen waktu adalah keterampilan yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan profesional pribadi dan untuk meningkatkan produktivitas pribadi. Prinsip dan praktek atau perencanaan waktu berbasis tujuan. Dalam perencanaan waktu berbasis tujuan, yaitu sebagai sasaran yang lebih cerdas membantu seseorang memutuskan apakah suatu proyek harus segera diselesaikan atau suatu proyek harus diprioritaskan dan diberikan curahan pikiran lebih baik. Ada 4 kategori umum tujuan, adalah organisasi, unit kerja, karir, dan pribadi. Mengubah tujuan menjadi aktivitas. Setiap tujuan yang sudah ditentukan kemudian diidentifikasi dan dipertimbangkan melalui suatu aktivitas agar dapat tercapai. Setiap tugas dapat diklasifikasikan menurut perkiraan keterangan waktunya, mendesak atau tidak, dan urutan kepentingannya, penting atau tidaknya. Menggunakan aktivitas waktu. Dalam kehidupan nyata, terkadang penggunaan waktu itu melebihi dari penggunaan waktu yang sudah diperkirakan atau ditargetkan. Masalah dapat diatasi dengan menetapkan tujuan dan membuat daftar aktivitas dengan rentang waktu yang jelas yang dibuat dalam blok aktivitas. Blok aktivitas tidak boleh disamakan dengan buku harian. Blok aktivitas adalah catatan terperinci tentang bagaimana waktu dihabiskan sepanjang hari. Perekaman perlu dilakukan selama beberapa hari dan sebaiknya selama seminggu penuh. Pendelegasian. Pendelegasian adalah tindakan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain, biasanya bawahan, untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Orang yang mendelegasikan tugas tetap bertanggung jawab atas hasilnya. Rapat atau diskusi atau pertemuan. Rapat adalah kegiatan menjemukan yang diperlukan. Rapat yang dikelola dengan baik tidak hanya berguna tetapi juga memotivasi. Masalahnya adalah banyak rapat yang dijalankan dengan buruk atau diadakan tanpa alasan yang mendesak. Dalam organisasi besar yang menghindari resiko, rapat sering diadakan sebagai pengganti pengambilan keputusan. Perjalanan tak jarang menjadi kegiatan yang melelahkan yang menambah beban produktivitas. Namun, waktu dalam perjalanan dapat digunakan untuk membaca latar belakang, menulis makalah, esai, materi, dan sebagainya. Sehingga waktu tidak terbuang sia-sia. Distraksi. Gangguan seperti telepon, smartphone, internet, dan email tidak jarang membuat seorang manajer menjadi kurang produktif. Seorang manajer harus dapat membagi waktu, kapan harus menerima informasi, membaca email, dan menerima telepon. Penundaan. Penundaan adalah musuh nomor 1 dari manajemen waktu. Penundaan tidak hanya mengurangi produktivitas dan kinerja seseorang secara keseluruhan, tapi juga dapat menjadi sumber utama stres dan kecerdasan. Penjadwalan. Untuk menguasai manajemen waktu, diperlukan dedikasi dan disiplin. Setelah tugas-tugas penting, profesional dan pribadi telah diidentifikasi dan diprioritaskan, perlu untuk berkomitmen pada jadwal dan untuk mendukung jadwal dengan daftar tugas yang terperinci.
Kemudian kita akan membahas chapter 8 tentang knowledge management. Istilah pengetahuan diterapkan secara luas, tetapi harus dibedakan dari apa yang disebut dengan hanya informasi. Laporan seringkali hanya berisi informasi, misalnya kekurangan peralatan, terjadinya insiden, dan lain-lain, daripada pengetahuan, misalnya bagaimana insiden tersebut ditangani dan apa yang dipelajari dari pendekatan ini. Prinsip dan praktek. Mengubah pengetahuan tajid atau eksperiensial menjadi pengetahuan eksplisit atau sering ditulis tetapi juga termasuk lokakarya yang dipelajari dan lain-lain adalah proses manajemen komunikasi yang mendasari dari organisasi. Karena kurangnya sistem yang lebih baik sering mengandalkan pendekatan dari mulut ke mulut atau belajar di tempat kerja untuk berbagi pengetahuan. Namun, ini membuat komunikasi tatap muka dan waktu yang signifikan, membatasi efisiensi, dampak, dan meninggalkan ketergantungan individu tertentu. Teknik dan alat manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan membutuhkan perubahan dalam budaya organisasi atau berbagai daripada pengetahuan informasi. Dan oleh karena itu penting bahwa ahli materi pelajaran, ahli proses, serta ahli teknologi bekerja sama untuk merancang strategi manajemen komunikasi yang efektif. Pemetaan pemangku jabatan. Pemangku kepentingan adalah siapa saja yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan atau proyek organisasi Anda. Pemetaan pemangku kepentingan dapat membantu Anda memahami siapa yang Anda ada di sekitar Anda dan yang terpenting pengetahuan apa yang mereka miliki dan tanggung jawab untuk mengelolanya. Tanggung jawab. Tanya jawab adalah alat untuk menangkap pengalaman individu atau kelompok setelah menyelesaikan latihan. Hal ini memungkinkan orang atau kelompok untuk merefleksikan proses, hasil yang dicapai, dan identifikasi perbaikan dan praktek yang baik. Komunitas praktek atau COP adalah sekelompok orang yang memiliki minat, keterampilan, atau profesi yang sama dan yang merupakan praktisi aktif. Komunitas praktek dapat berupa cara informal atau formal untuk bekerja sama mengidentifikasi solusi bersama dan berbagai praktek dan ide yang baik. Mendapatkan dasar dari manajemen komunikasi. Ada beberapa prinsip panduan yang akan memastikan Anda memaksimalkan upaya manajemen pengetahuan Anda, baik membantu template, berkontribusi pada komunitas praktek, mengatur presentasi, atau berpartisipasi dalam lokakarya. Terdapat beberapa cara lain untuk memperoleh dasar manajemen pengetahuan seperti relevan, praktis, dapat ditiru, bersifat pribadi, dan ditindaklanjuti. Berbasis pengetahuan. Berbasis pengetahuan memungkinkan data, informasi, dan pengetahuan diatur, disiplin, dan diakses dengan mudah. Contoh basis pengetahuan adalah database, FAQ, atau daftar pertanyaan yang sering diajukan, internet dan wiki, situs web informal yang diedit kelompok yang memudahkan pengumpulan informasi dalam jumlah besar tentang berbagai mata pelajaran terkait. Kemudian kita akan membahas tentang pada chapter 9 tentang managing security. Tanggung jawab seorang manajer dalam operasi lapangan banyak dan tidak ada yang sempurna.
keputusan perekrutan yang salah, manajemen program yang ceroboh, perencanaan yang tidak lengkap, semua kekurangan tersebut dapat menjadi legenda bertahun-tahun kemudian dan dilihat kembali dengan sedikit kesenangan. Prinsip dan praktek. Terdapat beberapa prinsip dan praktek dalam manajemen security seperti menjaga yang lainnya tetap aman dan menjaga diri tetap aman. Tentang menjaga yang lainnya tetap aman, manajemen tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Sebagian besar tentang otak. Tiga komponen inti yang menonjol adalah kebutuhan untuk memahami konteks pekerjaan seseorang, kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang memenuhi misi atau mandat tertentu, dan kebutuhan untuk mengembangkan dan menerapkan rencana keamanan efektif dan reaktif. Kemudian menjaga diri tetap aman. Terdapat beberapa pesan untuk prosedur keamanan diri. Seperti yang pertama, salin semua dokumen penting atau tiket, poster, kartu kredit, halaman visa, SIM, resep. Kirim pindaian ke diri Anda sendiri di dunia maya, termasuk salinan ke teman terpercaya, dan kemas salinan di koper Anda, terpisah dari dokumen diri. Buatlah surat kuasa dan siapkan surat wasiat. Pastikan Anda memiliki asuransi untuk penawaran medis darurat, termasuk evakuasi melalui udara serta asuransi jiwa. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan, ambil persediaan obat-obatan penting, dan bawa resep tertulis untuk memuaskan agen bea cukai. Mintalah dokter Anda untuk meresepkan antibiotik spektrum luas, dan lain-lain sebagainya. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.